Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Puji Lestari dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis lembaga swadaya masyarakat atau LSM di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang jenis-jenis lembaga swadaya masyarakat atau LSM di Indonesia, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu LSM, bagaimana ciri-cirinya, dan apa fungsi dari LSM. Jadi, lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa disingkat dengan LSM ialah organisasi lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Jadi, pembentukan lembaga swadaya masyarakat atau LSM ini berdasarkan asas sukarela tanpa adanya harapan untuk memperoleh laba yang besar. Selain berasaskan sukarela, lembaga swadaya masyarakat atau LSM juga berdiri di atas asas Pancasila. Hal ini tentunya karena lembaga swadaya masyarakat hidup dan berkembang di Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila. Sebuah organisasi akan dikatakan menjadi lembaga swadaya masyarakat atau LSM jika memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang pertama yaitu bukan bagian dari pemerintah dan birokrasi baik pemerintahan pusat, provinsi, kota hingga pemerintahan desa. Yang kedua, tujuan didirikannya organisasi tersebut tidaklah mencari keuntungan. Dan yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk kepentingan masyarakat umum, bukan hanya untuk kepentingan beberapa golongan saja. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM akan dapat mencapai tujuannya dengan baik jika mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi-fungsi lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang pertama yaitu sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola, dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, terutama pada bagian yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintah. Yang kedua, senantiasa ikut serta menumbuh kembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan. Hal ini merupakan salah satu fungsi utama dari pembentukan lembaga swadaya masyarakat. Yang ketiga, ikut serta melaksanakan, mengawasi, memotivasi, merancang, memproses, dan hasil pembangunan secara berkesinambungan tak hanya pada saat itu juga. Dalam hal ini, lembaga swadaya masyarakat atau LSM harus memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam pembangunan. Yang keempat, LSM juga harus ikut serta dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat, bukan malah sebaliknya, membuat keadaan menjadi semakin kacau dengan adanya isu-isu palsu yang meresahkan di kalangan masyarakat. Yang kelima, sebagai wadah penyalur aspirasi atas hak dan kewajiban warga negara dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Yang keenam, lembaga swadaya masyarakat juga harus ikut menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anggotanya sehingga bisa mewujudkan tujuan yang sedang ditetapkan bersama. Dalam hal ini,
sangatlah penting karena jika anggota dalam lembaga swadaya masyarakat atau LSM tidak memiliki potensi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, akan menjadikan lembaga swadaya masyarakat atau LSM seperti halnya mayat hidup yang ada keberadaannya namun tidak memiliki nyawa di dalamnya. Yang ketujuh, lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah yang ikut serta dalam perannya mensukseskan pembangunan bangsa dan negara, serta dalam hal ini ikut menjaga kedaulatan negara dan menjaga ketertiban sosial. Yang kedelapan, sebagai salah satu cara bagi masyarakat untuk memberikan aspirasinya, kemudian aspirasi tersebut ditampung oleh lembaga swadaya masyarakat atau LSM sesuai dengan tujuan lembaga swadaya masyarakat itu sendiri, dan kemudian akan disalurkan kepada lembaga politik yang berkaitan. Hal ini guna untuk mencapai keseimbangan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah seperti politik luar negeri Indonesia. Jenis-jenis lembaga swadaya masyarakat atau LSM ada 4 jenis. Yang pertama yaitu organisasi donor, yang kedua organisasi mitra pemerintah, yang ketiga organisasi profesional, dan yang keempat organisasi oposisi. Maksud dari 4 jenis ini, yang pertama yaitu organisasi donor adalah organisasi non-pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain. Jadi, lembaga donor ini mengumpulkan dana untuk dapat disalurkan kepada lembaga dan masyarakat yang membutuhkan. Dalam fungsinya sebagai lembaga donor, LSM dimungkinkan untuk diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengemban tugas tertentu, seperti tempat penggalangan dana untuk korban bencana alam, penggalangan dana dan sembako ketika hari raya keagamaan, dan yang lainnya. Contoh lembaga yang berbentuk seperti ini di Indonesia ialah lembaga Pundi Amal Tali Kasih di Indonesia dan yang lainnya. Yang kedua, organisasi mitra pemerintah. Organisasi mitra pemerintah adalah organisasi non-pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintah. Jadi, peran pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM di sini saling bantu-membantu dan melengkapi satu sama lain, atau ibarat kata itu simbiosis mutualisme. Dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM juga melakukan identifikasi di lapangan yang real terhadap kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah atau lembaga donor yang lainnya memberikan kucuran dana dan teknis pelaksanaan kepada lembaga swadaya masyarakat atau LSM tersebut, sehingga ada blessing balance antara lembaga swadaya masyarakat dan pemerintahan. Contoh lembaga seperti ini adalah Lembaga Pangan Independen atau LPI yang biasa menyalurkan pupuk dan benih kepada petani di Indonesia. Jenis yang ketiga yaitu organisasi profesional. Organisasi profesional adalah organisasi non-pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop kesehatan, dan lainnya. Jadi, lembaga profesional ini bekerja berdasarkan satu isu berkaitan dengan profesi tertentu, misalnya kesehatan, ekonomi, HAM, kriminalis, dan yang lainnya. Dan juga lembaga ini punya andil yang besar dalam mengusut dan juga menginvestigasi kasus-kasus yang berkaitan tentang suatu permasalahan. Contohnya, ketika kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, dibentuk sebuah LSM yang bertugas mencari fakta tentang kasus tersebut. Dan sekarang LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat
diubah fungsinya oleh pemerintah sehingga menjadi sebuah organisasi independen yang biayanya ditanggung oleh pemerintah. Contoh lembaga lainnya adalah Peduli Rakyat Lapindo atau PRL yang dengan sukarela membantu korban bencana lumpur Lapindo dengan menggalang dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat atau korban bencana. Yang keempat yaitu organisasi oposisi. Organisasi oposisi adalah organisasi non-pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah. Jadi, lembaga oposisi ini menjadi sebuah oposisi pemerintah yang mengkritik kebijakan pemerintah dan menjalankan program berdasarkan kritik tersebut atau alternatif lainnya. Contohnya seperti ICW atau Indonesia Corruption Watch yang biasa menginvestigasi dan mengkritik kasus-kasus korupsi yang dilakukan baik oleh birokrat maupun anggota legislatif atau DPR. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini ialah lembaga swadaya masyarakat atau LSM adalah lembaga baik nasional maupun internasional yang keberadaannya terpisah dari pemerintah, di mana lembaga swadaya masyarakat ini didirikan secara sederhana dan sukarela. Berdirinya sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan serta mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat. Diharapkan dengan adanya lembaga swadaya masyarakat atau LSM ini mampu memberikan perannya bagi masyarakat untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahannya. Dan jenis-jenis lembaga swadaya masyarakat atau LSM ada 4 jenis. Yang pertama yaitu organisasi donor, yang kedua yaitu organisasi mitra pemerintah, yang ketiga organisasi profesional, dan yang keempat organisasi oposisi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.